Hai teman-teman, kenalin aku Laila, mahasiswa semester 5, jurusan Psikologi Islam dari Universitas Islam Negeri Kiai Haji Ahmad Siddiq Jember. Di sini aku mau bincang-bincang nih tentang bakat dan minat. Teman-teman pernah nggak sih ngerasa bingung atau mikir bakat aku apa ya? Kira-kira aku nih punya bakat nggak sih? Kok kayaknya lihat teman-teman punya bakat masing-masing, udah punya keunggulan di satu bidang. Kok di aku kayaknya segala hal gak pernah ngerasa lebih baik dari orang lain. Oke, sebelumnya kita bahas dulu nih, apa sih yang dimaksud dengan bakat dan apa yang dimaksud dengan minat. Yang dimaksud dengan bakat adalah suatu kemampuan yang dimiliki oleh seseorang di mana kemampuan tersebut sudah melekat dalam dirinya dan dapat digunakan untuk melakukan hal-hal tertentu dengan lebih cepat dan lebih baik dibandingkan dengan orang biasa. Nah, ini bakat juga bisa dikatakan sebagai kualitas yang dimiliki oleh semua orang dalam tingkat yang beragam. Jadi, buat teman-teman yang ngerasa nggak punya bakat, jangan pernah mikir kayak gitu ya. Dikutip dari Erikson bahwa latihan dan usaha adalah kunci dalam jangka panjang. Mereka yang lebih banyak berlatih yang akan menang, bukan mereka yang memiliki keunggulan, kecerdasan, atau bakat dari awal. Jadi buat teman-teman yang ngerasa nggak punya bakat, jangan pernah mikir gitu karena bakat itu bisa dilatih dan diusahain. Sedangkan yang dimaksud dengan minat adalah kecenderungan rasa suka yang tinggi terhadap sesuatu atau kecenderungan yang tetap untuk memperhatikan beberapa kegiatan. Secara gampangnya nih, minat itu kayak keinginan atau kemauan kita yang sifatnya itu sementara, yang nggak dalam jangka panjang. Contohnya nih, aku dulu pas SMP pengen masuk di kedokteran, tapi pas SMA ternyata pengennya tuh di psikologi, dan ya berarti itu minat yang sifatnya sementara. Kira-kira penting gak sih kita tahu minat dan bakat yang ada dalam diri kita? Penting dong. Kenapa penting? Karena yang pertama nih, buat teman-teman yang sekarang ada di sekolah menengah pertama atau sekolah menengah atas yang mau ke jenjang selanjutnya, teman-teman perlu nih menyesuaikan dengan bakat yang teman-teman punya. Contohnya teman-teman ada passion atau bakat atau teman-teman minat di komputer atau TIK, teman-teman bisa masuk di jurusan teknik informatika. Atau teman-teman ngerasa public speakingnya bagus nih, kok aku kayaknya ngomong di depan lancar ya, nggak gugup dan ngerasa puas aja, teman-teman bisa nih masuk di jurusan komunikasi. Yang kedua, buat teman-teman yang sekarang lulus dan lagi bingung mau kerja di mana atau mau ngeritis karir dari mana, teman-teman juga perlu nih menyesuaikan dengan bakat dan minat yang teman-teman punya. Contohnya teman-teman nih ngerasa bisa di modeling atau ngerasa percaya diri banget di modeling, teman-teman bisa kerja atau ngerintis karir di hal-hal yang berbau model gitu. Nah, itu tuh pentingnya kita tahu minat dan bakat yang ada dalam diri kita untuk memudahkan kita dalam mengatur atau memanage hal-hal yang sebelumnya kita tuh pengen apa atau kita tuh maunya jadi apa gitu. Nah, selanjutnya nih ada beberapa faktor yang mempengaruhi bakat dan minat. Ada dua faktor, yaitu faktor internal, yaitu faktor yang ada dalam diri kita, dan faktor eksternal yang ada di luar diri kita. Faktor internal ini meliputi faktor kematangan fisik atau kedewasaan psikologis. Jadi teman-teman, semakin orang mencapai kematangan fisik dan mental, maka bakatnya juga akan mengalami perkembangan. Ini syaratnya berlaku ya buat teman-teman yang udah tahu bakatnya dan sudah dilatih. Jadi perkembangannya itu semakin kelihatan. Tapi kalau teman-teman nggak tahu sih bakatnya mau apa dan udah tahu tapi nggak dilatih, ini sama aja ya, walaupun fisiknya berkembang tetap aja bakatnya ya di situ-situ aja. Yang kedua, ada faktor eksternal, ini meliputi lingkungan dan pengalaman. Jadi lingkungan yang ada di sekitar kita atau pengalaman yang pernah kita lalui itu juga berpengaruh terhadap bakat dan minat yang ada dalam diri kita. Oke, selanjutnya aku mau bagiin beberapa cara atau tips buat teman-teman yang lagi bingung nih, kira-kira bakatnya apa. Mungkin aja bisa bikin teman-teman sadar dengan melakukan tips-tips yang aku kasih. Yaitu yang pertama ada dengan mengamati hal yang teman-teman sukai. Mungkin mengamati hal-hal yang teman-teman suka ini agak gampang susah ya, karena mungkin terlalu banyak hal yang disukai. Tapi teman-teman bisa pilih satu hal yang paling teman-teman sukai di antara yang
disukai gitu. Siapa tahu aja ternyata adalah bakat yang terpendam yang ada pada diri teman-teman. Selanjutnya yang kedua ada amati hobi. Hobi ini termasuk minat ya. Dan siapa tahu juga minat atau hobi teman-teman ini bisa sejalan dengan bakat yang teman-teman punya. Contohnya teman-teman nih lagi hobi atau lagi minat di bidang fotografi. Ternyata hobi tersebut merupakan bakat terpendam yang ada di diri teman-teman sebagai fotografer profesional. Kita kan nggak tahu ya, mungkin aja. Yang ketiga ada mencari pengalaman. Jadi buat teman-teman, kita kan seperti yang kita tahu nih, aktivitas yang kita lakuin di luar sana ini sangat luas. Mungkin aja hal minat atau bakat dalam diri kita ini belum pernah kita lakuin atau bahkan belum pernah kita pikirin. Jadi buat teman-teman silahkan mencari pengalaman sebanyak-banyak mungkin. Mungkin aja kan dengan mencari pengalaman itu kita bisa nemuin bakat terpendam yang ada dalam diri kita yang kita cari-cari dari dulu gitu. Selanjutnya yang terakhir nih ada mencari poin plus dalam diri kita. Kebanyakan anak sekarang ini tidak punya rasa percaya diri yang tinggi sehingga sulit nih untuk melihat atau menerka-nerka kelebihan yang ada dalam diri kita. Tapi kalau kita sudah punya kepercayaan diri yang tinggi, kita bisa nih dengan mudah mencari kelebihan yang ada dalam diri kita. Jadi buat teman-teman, percaya diri aja sehingga nanti bisa nih kita tahu kelebihan atau poin plus atau keistimewaan yang ada dalam diri kita. Nah, itu beberapa tips atau cara yang bisa aku kasih nih buat teman-teman. Semoga aja nih bisa bikin teman-teman sadar kalau teman-teman punya bakat terpendam yang selama ini nggak tahu gitu. Selain beberapa cara yang aku sebutin tadi, teman-teman tuh juga bisa kok datang ke psikolog buat minta tes minat dan bakat. Karena di psikolog juga disediakan tes minat dan bakat. Teman-teman gak usah malu kalau mau ke psikolog, karena di psikolog itu bukan cuma buat teman-teman yang mentalnya lagi gak sehat ya. Psikolog ini juga bisa buat teman curhat atau sekedar sebagai pendengar yang baik. Jadi buat teman-teman yang lagi pengen curhat atau lagi pengen didengerin aja, teman-teman juga bisa nih ke psikolog. Oke, mungkin itu saja yang bisa aku sampaikan ke teman-teman. Semoga membantu dan semoga dengan mendengarkan podcast ini, teman-teman akhirnya sadar bahwa ada nih potensi atau bakat yang teman-teman punya, cuman teman-teman masih belum nemuin. Semoga setelahnya teman-teman bisa lebih semangat lagi cari bakat dan mengembangin bakat yang teman-teman punya. Terima kasih karena sudah mendengarkan podcast ini. Aku akhiri, terima kasih.